Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 321. Chapter 321 Tentara NPC. Setelah kita menjadi penjaga pribadi si Feng, dia membuka botol kristal dan meminum air kehidupan di dalamnya. Saat aku harus melihat kita meminum tetesan Water of Life, yang harganya 300 gold, dia tidak bisa menyembunyikan ekspresi sedihnya. Adapun anggota persekutuan lainnya, mereka juga menelan ludah saat melihat 300 emas. Itu cukup untuk melengkapi tim beranggotakan 20 orang dengan Secret Silver Equipment sepenuhnya. Namun, pemimpin persekutuan mereka menghabiskan 300 emas itu untuk NPC yang tampak biasa dan lumpuh. Mereka tidak bisa menahan rasa iri mereka. Namun, si Feng tidak memperhatikan pikiran orang lain. Di masa lalu, Mabuk Xiao telah menjadi karakter terkenal di seluruh domain dewa karena penjagaan pribadinya. Bahkan ketika guild kelas 1 dan super guild yang tak terhitung jumlahnya telah menawarkan harga astronomi untuk membeli penjaga ini, Drang Xiao menolak untuk menjual. Sementara itu, si Feng hanya menghabiskan 300 emas untuk mendapatkan pedang suci berjudul tingkat 5 di masa depan ini. Bagaimana ini bukan perdagangan yang berharga? Sesaat setelah kita meminum Water of Life, tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan cahaya hijau terang. Cahaya ini berasal dari air kehidupan. Tidak hanya memiliki kekuatan penyembuhan yang menakutkan, tapi juga bisa menghilangkan semua status abnormal. Beberapa saat kemudian, tubuh kita mengeluarkan awan gas gelap, dan setelah pelepasannya, kulit yang awalnya pucat berubah menjadi merah kemerahan. Lengan kanan yang hilang juga mulai beregenerasi dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. 1 menit kemudian, kita telah pulih sepenuhnya. Guild Leader, dia pada saat ini, aku harus tidak berani mempercayai matanya sendiri. Dia sudah lama mengembangkan intuisi yang tajam, jadi dia bisa segera menemukan perubahan pada NPC bernama kita. Meskipun pakaian kita masih lusuh, aura yang dia keluarkan tidak lagi terasa menyedihkan, malah, itu menyegarkan. Pada saat ini, dia tampak seperti singa yang terkurung yang telah keluar dari kurungannya, melepaskan raungan yang mengejutkan surga untuk memberitahu semua orang tentang kedatangannya kembali. Ini dia yang sebenarnya. Si Feng tertawa. Di masa lalu, Xiao Mabuk telah mengalami penderitaan yang luar biasa untuk kita. Dia praktis membangkrutkan dirinya sendiri untuk mendapatkan setetes air kehidupan. Dalam kehidupan ini, bagaimanapun, si Feng dengan mudah mencapai prestasi Xiao Mabuk. Selain itu, si Feng telah berhasil menyembuhkan layang-layang saat dia masih level 30. Di masa lalu, Drang Xiao hanya berhasil mendapatkan air kehidupan setelah layang-layang melewati level 100. Meskipun memiliki potensi pertumbuhan yang sama, akan ada perbedaan besar dalam kekuatan antara penjaga pribadi yang dipelihara dari level 30 dan penjaga pribadi yang dipelihara dari level 100. Potensi pertumbuhannya sangat mengejutkan seperti yang diharapkan, si Feng tidak bisa membantu tetapi bergumam dengan gembira saat dia memeriksa data kita lagi. Kita pengawal pribadi Ye Feng. Jenis kelamin, laki-laki. Umur, 39. Loyalitas, 90. Pesona, 75. Fisik, 95. Kebijaksanaan, 88. Potensi pertumbuhan, 94. Kelas, pendekar tingkat 1. Tingkat, 30. Health Power, 15.400, 15.400. Kekuatan serangan, 830-960. Pertahanan, 4500. Atribut, Strength 384, Agility 364, Endurance 420, Intelligence 276, Vitality 280. Atribut kita saat ini adalah dunia yang terpisah dari atribut yang dia miliki sebelum dia meminum air kehidupan. Tampaknya mengambil air kehidupan lebih awal juga memengaruhi potensi pertumbuhannya. Si Feng dapat mengingat bahwa potensi pertumbuhan layang-layang di masa lalu adalah 92 poin. Sekarang, itu 2 poin lebih tinggi. Setelah 90 poin, bahkan selisih 1 poin dalam potensi pertumbuhan akan membuat perbedaan yang signifikan terkait atribut, apalagi 2 poin. Poin tambahan ini akan sangat membantu pertumbuhan kita di masa depan. Layang-layang, ambil ini dan gunakan untuk saat ini. Mengeluarkan instruksinya, si Feng mengambil beberapa peralatan besi misterius level 20 dan menyerahkannya ke kita.
Meskipun mereka agak tidak cocok untuk level 30 swordsman, mereka semua dimiliki si Feng saat ini. Bagaimanapun, Zero Wing belum mulai menyerang ruang bawah tanah tim level 20. Mereka hanya menyerbu ruang bawah tanah party beranggotakan 5 orang level 20. Setelah kita melengkapi item besi misterius level 20, dia tampil gagah dan luar biasa. Atributnya juga meningkat secara signifikan. Health powernya menembus ambang batas 18.000, kekuatan serangannya meningkat melewati 1.400 poin, dan pertahanan mencapai 6.000 poin. Pertahanan kita jauh melampaui bahkan kepala MT Zero Wing, Kola. Sekarang layang-layang bisa dibilang monster boss. Ayo pergi, kami masih harus merekrut beberapa orang lagi. Si Feng kemudian membawa semua orang ke Mercenary Alliance. Aliansi Mercenary adalah tempat terbaik bagi pemain untuk merekrut penjaga normal. Para NPC dari Mercenary Alliance semuanya terlatih dengan baik, dan mereka jauh lebih dapat diandalkan daripada para pemain NPC yang direkrut secara acak dari jalanan. Penjaga biasa berbeda dari pengawal pribadi. Pemain diharuskan membayar layanan mereka, dan harga bervariasi tergantung pada kekuatan NPC. Dengan level si Feng saat ini, penjaga terkuat yang bisa dia rekrut adalah NPC level 50 tier 1. Penjaga level 50 normal membutuhkan 5 koin perak per hari, dan pembayaran akan jatuh tempo sekali setiap 10 hari. Seorang penjaga tingkat 50 mengenakan biaya 30 koin perak per hari dengan pembayaran juga setiap 10 hari sekali. Perbedaan antara penjaga normal dan penjaga tingkat 1 seperti perbedaan antara monster biasa dan monster elit, jadi, harga penjaga tingkat 1 6 kali lebih tinggi dari penjaga biasa. Beberapa penjaga tingkat 1 yang lebih kuat akan lebih mahal. Setelah tiba di Mercenary Alliance, si Feng menandatangani kontrak dengan 48 NPC level 50 tier 1. Di antara mereka, beberapa adalah kelas jarak dekat, beberapa kelas jarak jauh, dan beberapa penyembuh. Dari 48 NPC, ada 6 NPC yang lebih kuat dari yang lain. Mereka adalah penjaga tingkat lanjut tingkat 1, dan harganya 50 koin perak per hari. Si Feng telah menyewa penjaga ini selama 1 bulan, dan total biayanya menjadi 468 emas. Kekuatan keuangan si Feng benar-benar melampaui semua persekutuan di kota Sungai Putih. Setelah itu, si Feng memimpin 48 NPC dan berjalan di jalanan. Kelompok penjaga level 50 tingkat 1 tampak gagah dan perkasa. Banyak pemain bahkan secara sadar menyingkir, tidak berani menghalangi jalur pasukan kecil NPC yang kuat ini. Sial, kenapa ada begitu banyak NPC tingkat 1? Apa terjadi sesuatu di White River City? Petik 2. Tidak, lihat, beberapa dari mereka bukan NPC, tapi pemain. Petik 2. Bukankah mereka anggota Zero Wing? Kemana tujuan mereka? Petik 2. Para pemain dengan cepat menemukan masalahnya. Pasukan kecil NPC ini dan anggota Zero Wing sebenarnya bersama. Selain itu, semua NPC ini adalah NPC level 50 tier 1. Dengan pasukan NPC yang begitu besar, siapa, di White River City, yang berani menjadikan musuh Zero Wing? Dalam menghadapi begitu banyak NPC level 50 tier 1, bahkan pasukan Darkstar yang terdiri dari puluhan ribu pemain tidak ada artinya. Penindasan level saja akan membuat para pemain Darkstar benar-benar tidak berdaya. Belum lagi, NPC tingkat 1 ini juga memiliki banyak keterampilan yang kuat di gudang senjata mereka. Zero Wing terlalu luar biasa. Kudengar Zero Wing akan merekrut anggota lagi dalam 3 hari. Saya pasti harus melamar. Jumlah pemain yang berkumpul di jalan terus meningkat, dan banyak yang mulai merekam adegan megah ini. Pasukan 48 NPC ini lebih mengesankan daripada pasukan ribuan pemain. Kekuatan tempur yang dimiliki pasukan kecil ini tidak lebih lemah dari total kekuatan pertempuran dari kota awal. Meskipun tidak ada yang tahu hubungan apa yang dimiliki pasukan NPC ini dengan Zero Wing, fakta bahwa Zero Wing dapat memobilisasi begitu banyak NPC sudah luar biasa. Sementara itu, berita tentang masalah ini menyebar dengan cepat, membuat sensasi di forum resmi dan kembali meningkatkan ketenaran Zero Wing. Anggota Darkstar memasang ekspresi yang sangat jelek ketika mereka mengetahui tentang masalah ini. Sangat takut Zero Wing akan memimpin kelompok NPC ini untuk menyerang mereka. Banyak anggota Darkstar memilih untuk bersembunyi di kota besar atau kecil. Beberapa memilih untuk menghapus guild emblem mereka untuk sementara dan secara diam-diam leveling monster. Pada saat yang sama, anggota World Dominators sama-sama ketakutan dengan berita ini, dan mereka juga bersembunyi, tidak berani menjelajah dan naik level. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 322.
Chapter 322 Perang Salib Melawan Kota Creek. Kota Creek adalah salah satu kota perbatasan di dalam yurisdiksi kota Sungai Putih. Kota itu terletak di gurun pasir, dan sangat terpencil sehingga tidak ada burung yang mau bertelur. Namun, kota sekecil itu adalah tempat berkumpulnya nama merah dan mereka yang berjalan di jalan kegelapan. Tidak seperti kota seperti White River City dikelola dengan ketat. Oleh karena itu, nama merah yang sering membegal pemain lain untuk mendapatkan peralatan selama tahap awal permainan hanya dapat menemukan tempat terpencil seperti Kota Creek untuk menerima misi dan naik level. Dekat Creek Town, monster level tinggi berdiam, mulai dari level 15 hingga level 30, yang sangat cocok untuk pemain pada tahap permainan ini. Di Kota Creek, nama merah memadati jalanan. Sebagian besar pemain ini berada di atas level 15, sementara hanya sedikit yang berada di bawah level 15. Asosiasi Tangan Darah, kekuatan gelap, mengelola kota. Jadi, tentu saja, NPC di sini tidak akan membegal nama merah ini. Sebaliknya, NPC menyambut nama merah ini. Nama merah juga dapat menerima pencarian yang lebih baik tergantung pada nilai kejahatan mereka, dan dengan menyelesaikan pencarian ini, mereka dapat meningkatkan reputasi mereka di antara kekuatan gelap yang mereka layani. Guild Leader, ada lebih dari 1000 pemain di kota ini. Selain NPC yang menjaga tempat ini, kurasa kita tidak bisa menaklukkannya dengan sukses. Setelah menghabiskan waktu lama untuk mengintai, Aquaros telah memperoleh pemahaman umum tentang kekuatan tempur Kota Creek secara keseluruhan. Mengesampingkan fakta bahwa ada lebih dari 1000 nama merah di kota ini, ada lebih dari 500 NPC yang menjaga kota, yang terendah adalah level 50. Di antara mereka, tidak ada kekurangan pengawal elit. Bahkan ada beberapa kapten penjaga level 70 tingkat 1. Jika mereka menyerbu masuk, jumlah sebenarnya dari NPC musuh mungkin meningkat lebih jauh. Dengan hanya 100 pemain dan 49 penjaga, mereka tidak memiliki peluang sama sekali. Juga, jika kota diserang, NPC di dalamnya tidak akan menunggu pemain mendekat sebelum membalas. Sebaliknya, semua penjaga di kota akan berkumpul dan melawan. Terlebih lagi, ada perbedaan besar antara NPC dan monster. Alasannya adalah, tidak seperti monster, NPC tahu bagaimana berkoordinasi satu sama lain, membuat mereka jauh lebih sulit untuk dihadapi. Lebih jauh lagi, nama-nama merah ini pasti akan mencoba memanfaatkan pertempuran mereka dengan NPC, paling tidak membuat mereka tidak nyaman. Apalagi, nama merah ini bukanlah lawan yang mudah. Fakta bahwa para pemain yang bisa bertahan sebagai nama merah sampai sekarang dan memiliki level tinggi menunjukkan bahwa mereka memiliki teknik bertarung yang kuat. Secara alami, peralatan yang mereka gunakan juga berkualitas tinggi. Membegal dan menjarah adalah pekerjaan utama mereka dalam game, jadi meskipun mereka tidak dilengkapi dengan peralatan rahasia perak, paling tidak, mereka akan memiliki peralatan perunggu atau lebih. Jika salah satu nama merah ini ada di dalam persekutuan, mereka dapat dengan mudah menjadi pemain elit atau bahkan inti persekutuan. Selain itu, seringnya PK yang mereka ikuti memungkinkan mereka mendapatkan banyak pengalaman tempur, jadi tidak ada kekurangan ahli di antara nama-nama merah ini. Sederhananya, meskipun hanya ada sekitar 1000 nama merah di Kota Creek, 1000 atau lebih pemain ini dapat dengan mudah menyaingi 2000 elit bintang gelap. Jadi, jika mereka ingin menaklukkan Kota Creek, tugas hanya dapat dijelaskan dengan satu kata, menantang. Tentu saja, kami tidak memiliki peluang melawan mereka jika kami menyerang secara normal. Namun, kami datang ke sini dengan misi perang salib. Si Feng tahu betapa sulitnya merebut kota. Bagaimana mungkin sebuah crusade quest mudah? Jika ya, sistem tidak akan memberi penghargaan kepada pemain dengan hadiah dan reputasi yang mengejutkan. Nama merah ini biasanya adalah para bandit, mereka tidak terbiasa menjadi korban. Namun kali ini, giliran mereka untuk menumpahkan darah. Fire Dance, bagaimana persiapannya ada di pihak Anda? Si Feng bertanya melalui obrolan tim. 48 penjaga level 50 tingkat 1 yang telah direkrut si Feng bukanlah orang yang mudah menyerah. Meskipun para penjaga ini tidak dapat digunakan untuk membegal monster atau menyerang Dungeon, mereka dapat mempertahankan kota atau kediaman pribadi. Lebih penting lagi, mereka juga dapat membantu pemain menyelesaikan misi persekutuan skala besar. Jika bukan karena fakta ini, si Feng tidak akan merekrut begitu banyak penjaga tingkat 1. Namun, meskipun semua 48 adalah tingkat 1, mereka tidak cukup untuk menangani semua NPC di Kota Creek. Selain itu, si Feng tidak bermaksud agar mereka melancarkan serangan frontal terhadap para penjaga Kota Creek.
Di antara 48 penjaga tier 1 yang direkrut Si Feng, beberapa adalah Rangers dan Assassin. Oleh karena itu, Si Feng telah menugaskan Fire Dance dan yang lainnya untuk membawa serta salah satu penjaga ini untuk memikat NPC Blood Hand Association ke luar kota. Bagaimanapun, kecerdasan yang dimiliki penjaga tingkat 1 jauh lebih rendah daripada pemain. Jika Si Feng membiarkan penjaga tier 1 memancing NPC musuh, mereka bisa dengan mudah gagal. Namun, jika pemain memikat NPC musuh, karena perbedaan atribut yang besar, NPC dapat mengejar dan membegal para pemain. Oleh karena itu, solusi Si Feng adalah memiliki pemain yang menginstruksikan penjaga tingkat 1 secara individu. Kami semua siap. Kami telah memahami sebagian besar perintah dasar, jadi kami hanya menunggu perintah Anda sekarang, kata Fire Dance sambil tersenyum. Baik, setelah saya memulai Crusade Quest, kalian semua segera bertindak. Ingatlah untuk tidak memancing penjaga kota terlalu jauh. Jika tidak, mereka akan lari kembali ke kota. Setelah Si Feng memberikan beberapa pengingat, dia kemudian berjalan menuju kota Creek. Si Feng berhenti beberapa ratus meter di depan kota, melenyapkan perintah perang salib. Dia kemudian mengarahkan Ordo Perang Salib ke langit. Tiba-tiba, sinar cahaya keemasan melesat dari Ordo Perang Salib, dan di saat berikutnya, susunan keterampilan jiwa emas muncul di atas kota Creek. Di langit malam, susunan keterampilan jiwa ini sangat mencolok, dan dengan cepat menarik perhatian banyak pemain di dalam kota. Sesaat kemudian, elemen keterampilan jiwa dari susunan ini meledak terbuka, dan satu demi satu, riak emas menyebar dari susunan ajaib ini, menyelimuti seluruh wilayah kota Creek. Pada saat ini, jika dilihat dari luar, kubah emas pelindung muncul, menutupi kota Creek. Pengumuman sistem kota Creek, Zero Wing telah memulai perang salib melawan kota Creek. Pihak yang tidak terkait, silakan segera pergi. Pengumuman sistem kota Creek, Zero Wing telah memulai perang salib melawan kota Creek. Pihak yang tidak terkait, silakan segera pergi. Pengumuman sistem kota Creek, Zero Wing telah memulai perang salib melawan kota Creek. Pihak yang tidak terkait, silakan segera pergi. Pengumuman perang salib diulang 3 kali, dan semua nama merah di kota Creek dikejutkan oleh pemberitahuan ini. Sebenarnya ada persekutuan yang berani merebut kota nama merah. Tak lama kemudian, semua pemain yang tergabung dalam kekuatan gelap di kota Creek menerima pesan lain. Namun, pesan kali ini berasal dari Blood Hand Association. Pesan tersebut menyatakan bahwa, selama mereka berhasil mempertahankan kota, semua pemain akan menerima hadiah yang melimpah. Selain itu, pemain akan menerima poin prestasi untuk setiap musuh yang mereka begal. Setelah pertempuran selesai, pemain dapat menukar achievement point ini dengan senjata dan perlengkapan. Zero Wing benar-benar baik, mereka benar-benar datang untuk memberi kami uang. Apakah mereka pikir mereka luar biasa? Karena mereka berani masuk ke wilayah kita dan membuat masalah, kita akan memusnahkan mereka semua. Petik 2. Darah para pemain Creektown mendidih, niat membegal mereka naik ke ketinggian baru. Meskipun Zero Wing bersinar seperti matahari di langit tengah di White River City, di mata mereka, Zero Wing tidak layak disebut. Bagaimanapun, mereka semua memiliki teknik yang mengesankan dan tidak satupun dari mereka berbaur di White River City, jadi mereka tidak perlu takut akan balas dendam Zero Wing. Bahkan jika Zero Wing mencoba membalas dendam pada mereka, mereka hanya perlu bersembunyi, dan Zero Wing tidak bisa berbuat apa-apa kepada mereka. Orang yang bertelanjang kaki tidak takut pada mereka yang memakai sepatu. Mereka adalah penjahat dari Domain Lord, jadi mengapa mereka takut pada Zero Wing? Tanda hubung. Di dalam salah satu bar di Creektown, seorang assassin berpakaian hitam saat ini menenggelamkan dirinya dalam alkohol. Pria itu merasa seperti sepotong es bagi orang lain, dia memancarkan niat mengerikan yang membuat orang lain secara naluriah menjauhkan diri. Yang mengejutkan, pria ini sebenarnya adalah level 20, dan semua peralatannya adalah peralatan rahasia perak. Di White River City, pria ini pasti akan dianggap sebagai ahli kelas 1. Assassin berpakaian hitam ini tertegun saat menerima pengumuman sistem, botol bir di tangannya jatuh ke tanah. Sayap 0, bukankah itu berarti Ye Feng akan muncul juga? Bibir assassin berpakaian hitam melengkung ke atas, membentuk senyuman sinis. Terakhir kali, saya kalah dari dia karena kualitas peralatan. Kali ini, aku akan mengambil kembali semua hutangku. Jika Si Feng bisa melihat penampilan assassin ini, dia akan mengenali orang ini tidak lain adalah Absolute Heaven, assassin yang dia begal di masa lalu.